Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memulai kembali kajian kitab Bulughul Maram. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Dan hadiahkan kepada Rasulullah, para sahabat, para ulama, para aulia, jami'i musannifil kutub, allati ta'allamna wa 'allamna kutubahum. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, masyayikh kita, kemudian orang tua yang telah mendahului kita semua. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Utsman ibni al-Abil As radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Qala anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim wattakhid mu'azzinan la ya'khudha ala adhanihi ajra. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Abil As. Ya. Beliau dikatakan ya sebagai seorang sahabat yang pernah diangkat oleh Nabi sebagai gubernur, ya, wali kota Thaif. Selama Rasulullah memimpin Madinah, ya, selama Rasulullah hidup, ya, beliau ini yang diberi tanggung jawab, ya, daerah Thaif. Wa khilafati Abi Bakrin min khilafati Umar. Kemudian sampai era pemerintahan Abu Bakar, Umar, beliau masih menjadi semacam gubernur gitu ya untuk daerah Thaif. Setelah Umar berkuasa, ya, beliau dipindahkan tugasnya ke Oman dan Bahrain. Ini ceritanya panjang gitu ya. Nah, ceritanya panjang. Tapi Utsman bin Abil As ini memang orang yang cukup penting ya di kalangan kaumnya. Pertama kali kaumnya masuk Islam, ya, bareng-bareng rombongan datang ke Madinah. Utsman bin Abil As ini yang paling kecil dari sukunya. Setelah masuk Islam, sukunya itu mau murtad, ya, ceritanya di sini itu. Nah, mau murtad, nah sehingga kemudian Utsman bin Abil As ini melarang, jangan sampai murtad. Kalian sukunya itu yang paling akhir masuk Islam, masuk yang paling cepat murtadnya kalian juga. Ini Utsman bin Abil As ini pernah minta dalam tanda kutip jabatan kepada Rasulullah. Dia mengatakan begini, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Wahai Rasulullah, jadikan aku sebagai pemimpin bagi kaumku, imam bagi kaumku. Nah, imam di sini maksudnya adalah imam sholat. Ya. Lalu Rasulullah menjawab, anta imamuhum, ya, kamu adalah imam bagi kaummu. Waqtadi bi ad'afihim, dan turutilah, ikutilah, pertimbangkanlah dengan sangat anggota sukumu, ya, makmummu yang paling lemah.
Waqtadi bi ad'afihim. Ikutilah makmummu yang paling lemah. Artinya ya jangan keras-keras gitu ya, jangan kasar-kasar, jangan lama-lama kalau mimpin jamaah. Wattakhid muadzinan la ya'khud ala adzanhi ajra. Kemudian angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil gaji dari azan yang dia kumandangkan. Jadi kalau dalam hadis ini menurut Imam As-Sun'ani menjadi dalil jawazu thalabil imamah fil khair. Bolehnya minta ya posisi jabatan kepemimpinan ya di dalam kebaikan. Thalabul imamah fil khair ya dalam ibadah seperti ini itu maksudnya. Ini tidak termasuk meminta jabatan ya yang dimakruhkan dan di lain ya yang mengancam orang yang minta jabatan. Nah, kalau dalam masalah ibadah begini ya itu tidak dimakruhkan, hukumnya boleh gitu ya. Ada sebuah kaidah fikih mengatakan al-isar alal ghair makruhun. Mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah itu justru makruh. Nah, ini termasuk jadi imam. Termasuk jadi imam ini kita harus berebut dalam tanda kutip ya, dalam konteks positif. Nah, waktu tadi bi'at afim, dan ketika engkau menjadi imam, ikutilah yang paling lemah. Ini juga anjuran untuk takhfif fil ibadah. Ya. Jadi kalau jadi imam itu harus ngitung makmumnya, tahu kondisi makmumnya, anak-anak, remaja, dewasa, atau orang yang sudah sepuh. Nah, ini harus yang paling dipertimbangkan adalah yang paling lemah. Wattakhid mu'adzinan la ya'khud ala adzanihi ajra. Kemudian ngangkat muadzin la ya'khudhu ala adzanihi ajra, yang tidak mau mengambil gaji atau tidak mengambil gaji atas mengambil bayaran atas adzannya dia gitu. Ini kalau dipahami secara mafhum mukhalafah, ya berarti kita tidak boleh mengangkat seorang muadzin yang dia minta gaji. Nah, biasanya di kota-kota itu muadzin marbat ini digaji gitu. Nah, ini kalau minta ya dalam konteks hadis ini berdasarkan pemahaman mafhum mukhalafahnya, ya justru nggak boleh diangkat. Ya, kira-kira gitu. Bahwa dalilun ala anna man akhadha ala adzanina ajra laisa ma'muran bittifaq. Nah, mafhum mukhalafahnya seperti itu. Dalam madhab Syafi'i, mafhum mukhalafah itu bisa jadi dalil. Ya. Sekalipun nggak ada teksnya secara sharih. Nah, menjadi pertanyaan ya, kalau dia nggak minta, tapi dikasih. Ya, nggak minta, cuma dikasih. Boleh nggak diambil? Nah, di sini para ulama ya berbeda pendapat. Dhahaba asy-Syafi'iyyatu ila jawazi akhdhihi al-ujrah ma'al karohah. Boleh ya, halal artinya ya, tapi makruh. Ya, karena ada hadis ini tadi itu. Wa dhahabat al-Hadawiyah wal Hanafiyah ila annaha tahrumu alaihi al-ujrah. Kalau menurut mazhab Hanafi lebih galak lagi, haram, nerima itu haram. Ya, nerima itu haram. Nah, ini repot kalau di kawasan masjid-masjid kota gitu ya. Baik khotib, imam, muadzin, semuanya ya biasanya ada
bisyarahnya, ada bisyarah. Kalau mengikuti mazhab Hanafi, ya sesuai keterangan ini, ya nggak boleh nerima. Gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i masih boleh. Jawa sini boleh diterima halal, gitu ya. Cuman makruh saja. Oke, kita hafalkan ya hadisnya. An Utsmana ibni Abil As radhiyallahu an. Ya, silakan dibaca, ngikutin saya ya. Wa an Utsmana ibni Abil As radhiyallahu an. Wa an Utsmana wa an Wasnab nabni an abni As radhiyallahu anhu. Annahu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Annahu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Qala anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Faqala anta imamuhum faqtadi bi ad'afihim wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Oke, sekali lagi kita baca. Wa an Utsmana ibni Abil As radhiyallahu an. Wa an Utsman bani Abi As radhiyallahu anhu. Annahu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Innahu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Qala anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim wala wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Qala anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu ala adanihi ajra. Oke, sekarang kita pejamkan mata sambil dibacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Utsmana ibni Abil As radhiyallahu an innahu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Qala anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Wa an Utsman ibni Abi As radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Wa qala anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim apa tadi? Wattakhid bi ad'afihim wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu ala adanihi ajra. Oke. Akhraja al-khamsah wa hasanahu at-Tirmidzi wa sahhahahu al-Hakim. Hadisnya diriwayatkan oleh imam yang 5, dinilai hasan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Ya. Lanjut hadis selanjutnya ya. Wa an Malik bin al-Khuwairisi radhiyallahu an qala lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa idza hadratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Al-haditsa akhrajahu as-sab'ah. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Malik bin Khuwairis. Malik bin Khuwairis. Seorang sahabat Nabi yang mengatakan Nabi itu pernah mengatakan begini. Wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Ketika waktu sholat telah datang, telah hadir, ya, falyu'adzin hendaknya mengumandangkan azan. Lakum untuk kalian ahadukum, ya, salah satu di antara kalian.
Nah, hadis ini al-hif alal azan, ya, mendorong kita untuk melaksanakan azan, ya. Kalau mau sholat berjamaah, ya, kita diperintahkan untuk azan. Fal yu'adzin, ya. Fal yu'adzin ini perintah fi'il amr, ya. Azana yu'adzinu ta'zinan, ya. Fahuwa mu'adzin wa zaka mu'adzan azin. Fal yu'adzin, ya, ini fi'il amar. Nah, dalam kaidah usul fikih, ya, kalau ada amar, hukum dasarnya adalah wajib. Ya, hukum dasarnya adalah wajib. Wa dalilu ijabi al-amru bihi. Nah, di sini ada yang mengatakan, ya, wajib hukumnya azan karena berdasarkan hadis ini ada amar fal yu'adzin ini. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, perintah semacam ini ya dimaknai sebagai kesunahan saja, ya. Kesunahan sebelum kita melaksanakan sholat. Fal yu'adzin bukannya masih fi'il mudhari Pak Ustaz? Fi'il mudhari yang kemasukan lam amar. Ada lam amarnya, iya. Ya, ini namanya fal yu'amir, ini lamnya namanya lam amar. Lam Jadi amar, kalau ya. fi'il mudhari kemasukan lam amar jadinya amar. Berarti dia seperti fi'il amr gitu ya. Perintahnya lebih tegas itu. Bukan seperti fi'il amar, Pak. Memang fi'il amar. Oh, jadi fi'il amr gitu ya. Fal yu'adzin. Iya, jadi fi'il amar. Fal yu'adzin, nah, makanya disukun jazm, ya. Ya, dijazmkan, ya. Jadi fi'il amar itu kalau kita tasrif, ya, liyu'adzin, liyu'adzina, liyu'adzinu, itu azina. Liyu'adzina, liyu'adzinna, misalnya gitu. Azin, azina, azinu, nah gitu. Kira-kira gitu tasrifannya kalau saya nggak lupa, ya. Iya, jadi ini kalau termasuk amar. Kalau apa namanya? Kalau fi'il amar itu kan asalnya dari fi'il mudhari dibuang huruf ya-nya jadi azin. Disukunkan. Asalnya nunnya asalnya kan domah itu. Ketika jadi Ya, fi'il dalam amar fi'il jadi sukun. mudhari'nya. Nanti setelah berubah-ubah, ya jadinya azin, ya. Iya. Kalau Azin. mukhatabnya azin. Nah, kalau ini ghaib, ya, ghaib. Sama kayak yu'adzinu, ai huwa. Cuma di sini ditampilkan isim zahirnya, fa'ilnya. Iya. Kira-kira gitu. Ini masih. Jadi ini intinya kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, dipahami sebagai dalil kesunahan, ya, mengumandangkan azan sebelum sholat berjamaah. Oke, kita baca langsung hadisnya, matannya. Wa idza hadratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Idza hadratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Idza hadratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Ahadukum. Ya, gampang banget ini insyaallah. Ya. Idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Ya, betul. Oke, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafruhu al-akilu min aklihi. Dari sahabat Jabir bahwa Rasulullah pernah mengatakan kepada Bilal ini salah satu muadzinnya Rasulullah, gitu ya. Rasulullah punya setidaknya 3 orang muadzin, ya. Setidaknya punya 3 orang muadzin. Ada sahabat Bilal, yang ada kedua Umi sahabat Maktum. Abdullah bin Umi Maktum. Satunya lagi Abdullah bin Zaid apa ya? Bukan, Pak. Abdullah bin Zaid itu yang mimpi ketemu azannya ini. Suruh bikin azan itu ya. Nah,
Beliau mengatakan kepada sahabat Bilal, idza adzanta fatarossal. Ya. Kalau kamu adzan, ya, fatarossal. Ay rattil alfadhahu wala ta'jal wala tasra' fi sardiha. Artinya pelan-pelan, ya. Tartil, ya. Jadi ketika adzan itu nggak boleh sembarangan wa akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Harus yang tartil, ya. Fatarossal ay warattil alfadhaha wala ta'jal wala tasra' fi sardiha. Pelan-pelan. Adzan itu lebih panjang, ya, lebih satu hurufnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Panjang-panjang. Wa idza aqamta fahdur. Kalau baca iqamat agak cepat, ya. Agak cepat. Fahdur ini artinya adalah al-isra, ya, al-isra. Jadi agak temponya agak cepat, ya. Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini temponya lebih cepat daripada adanya. Dasarnya apa ya hadis ini? Idza adzanta fatarossal wa idza aqamta fahdir. Anjurannya ya dalam hadis Nabi seperti itu. Waja'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafruhu al-akilu min aklihi. Dan jeda, ya, bikin jeda antara azan dan iqamahmu sekira orang selesai makan. Ya. Karena kita tidak tahu kan ketika azan jamaah ini sedang makan misalnya, ya. Makanya antara azan dan iqamat, ya, jadi dikasih jeda. Ya mungkin 15 menit, ya, 15 menit. Orang kalau makan itu udah kelar lah. Kalau sekarang mungkin makannya selesai, minumnya selesai, sambil ngerokoknya juga selesai. Ya. Jadi sholat itu benar-benar plong gitu ya. Mantap, gitu ya. Nggak kepikiran. Bagi orang yang merokok ini misalnya, kalau makan, minum, belum merokok, ini belum tuntas. Seperti masih ada yang mengganjal. Ini muadzin harus peka gitu ya. Harus peka, ngasih waktu lah. Dalilnya ini dasar. Al-hadisa rawahu at-Tirmidzi wa dha'afahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai dhaif oleh beliau, ya. Dinilai dhaif oleh Imam Tirmidzi. Jadi sekalipun dhaif, ya, jadi di sini tetap ada semacam keutamaan gitu ya. Hadis ini tetap dipertimbangkan sebagai adab, ya, bagi orang yang azan dan iqamah. Ya, pertama ya kalau azan tadi itu dia agak ditartil pelan-pelan, agak panjang gitu. Kemudian ketika iqamah agak cepat dan diberi jeda, ya. Kalau di Jawa atau daerah pantai utara gitu ya, Pantura, biasanya setelah azan diisi dengan bacaan sholawat, ya. Bacaan kalimat thayyibah, ya, pujian. Nah, ini untuk memberikan waktu sebenarnya, ya, daripada diem aja di masjid itu. Sekalipun diem, kalau niatnya iktikaf, ya dapat pahala juga. Tapi akan tambah pahalanya kalau dia zikir. Tanya mama. Jadi makanya diisi dengan kearifan lokalnya gitu kira-kira. Itu diisi dengan zikir, ya. Cuman zikirnya itu atau kalimat thayyibahnya, sholawatannya di speaker sekarang. Jadi iya. Sebenarnya nggak usah di speaker juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, kita hafalkan bareng-bareng. Idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur. Wa idza dibaca. Dari depan Pak Ustadz. Dari hadisnya, matannya langsung aja, Pak. Matan aja. Idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur. Waja'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafruhu al-akilu min aklihi. Waj'al baina adzanika wa iqamatika miqdara ma yafruhu al-akilu min aklihi.
Oke, kita baca secara tuntas. Idza adzanta ya. Fatarassal wa idza aqamta fahdur. Waj'al baina iqamatika baina azanika wa iqamatika qadra ma yafruhu al-akilu min akli. Ida adanta fatarosal wa ida aqamta fakhtur wajnal baina adzanika wa iqamatika miqdarun ma yafrahul al aqilu min aklihi. Ya, kita semoga sudah hafal. Ini saya kira mudah banget untuk dihafalkan gitu ya. Ya, asal telaten aja. Iya, asal telaten betul. Walahu maksudnya dari Imam At-Tirmidzi, milik Imam riwayat sanad Imam At-Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adzinu illa mutawaddi'un wa dha'afahu aidan. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya beliau dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi dulu pernah mengatakan la yu'adzinu illa mutawaddi'un. Tidak boleh azan kecuali orang yang punya wudu. Mutawaddi, orang yang punya wudu. Mutawaddi ya wudu ya punya. Ya, mutawaddi'un ini artinya orang yang punya wudu. Wa dha'afahu aidan dan dinilai dhaif oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, hadis ini ya menunjukkan anjuran ya kalau azan itu ya wudu dulu dalam keadaan suci gitu ya. Sekalipun kalau nggak suci ya boleh-boleh aja azan ya. Tidak haram, tidak seperti baca Quran ya. Kalau baca Quran ini kan ada riwayat ya dalam keadaan suci begitu. Nah, kalau azan ini ya boleh, tidak pakai wudu itu boleh. Cuman kurang afdol ya. Sunnahnya itu adalah wudu dulu. Dasarnya adalah hadis ini. Tidak boleh azan kecuali orang yang punya wudu. Nah ini ya apa namanya? Kalau ini sahih ya, ini bisa jadi wajib. Kalau ini dhaif aja ini jadi anjuran saja gitu ya. Dasar kesunahan berwudu sebelum orang berazan ya mengumandangkan azan adalah hadis ini ya. La yu'adzinu illa mutawaddi'un. Kita hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'adzinu illa mutawaddi'un. La yu'adzinu illa mutawaddi'un. La yu'adzinu illa mutawaddi'un. Apalah. Ya, saya kira sangat mudah sekali. Walahu an Ziyad bin al-Harits radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adzana fa huwa yuqim wa dha'afahu aidan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dinilai dhaif juga ya sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ziyad bin Harits dari Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan man adzana fa huwa yuqim. Barang siapa azan, dia yang harus mengiqomah. Nah, kira-kira gitu. Nah, hadis ini menjadi ya semacam anjuran gitu ya bahwa yang melaksanakan azan yaitu yang berhak mengikomai gitu ya, yang berhak mengikomai. Wal hadis dalil anal iqamah hakun liman azana fala tasihu min ghairi. Di sini menjelaskan menjadi dalil bahwa iqamah itu adalah haknya orang yang azan di situ ya. Maka tidak sah iqamah itu ya kalau dilakukan selain orang yang azan tadi. Wa alaihi al-hadwiyah dan ini merupakan pendapat Syiah Hadwiyah gitu ya. Nah, tetapi ya menurut mazhab yang lain ya boleh orang lain itu mengikomai ya. Hadis ini man adzana fahuwa yuqimu ini tidak ada larangannya sejatinya dan selain itu nilainya juga dhaif. Jadi ini lebih kepada yang utama, yang azan ya yang iqomah. Nah ini biasanya kalau di kampung-kampung ya, yang azan itu imamnya, yang iqomat itu imamnya, yang jadi imam ya yang azan dan iqomah tadi itu. Sholat sendiri. Sholat sendiri, makmumnya kadang-kadang satu itu pun telat gitu ya. Ditunggu-tunggu, nggak datang-datang, akhirnya diiqomati sendiri, di imam sendiri.
Oke, kita hafalkan ya. Waman adzana fahuwa yuqim. Waman azana wa huwa yuqim. Ya. Waman Saya kira sangat mudah sekali. azana wa huwa yuqim. Ya. Apalah. Wali Abi Dawud fi hadits Abdullah bin Zaid annahu qala ana ra'aituhu yakni al-adzan wa anna kuntu uridu qala fa'akim anta fi dha'fun aidan. Riwayat Imam Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud ya, dalam hadisnya Abdullah bin Zaid. Nah, Abdullah bin Zaid ini yang mimpi ya redaksi adzan yang seperti kita dengar hari ini ya. Ya. Nah, ana ra'aituhu, saya yang memimpikan adzan itu. Wa ana kuntu uridu, saya itu ingin mengumandangkannya ya. Lalu Rasulullah mengatakan fa'akim anta. Ya, fa'akim anta. Ya udah kamu yang iqomat juga. Nah, ini menguatkan yang tadi itu ya. Bahwa yang berhak untuk iqomat itu yang adzan itu. Oke, hadisnya sama, nggak perlu kita hafalkan ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muadzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah pernah mengatakan muadzin itu lebih berhak ya mengumandangkan adzan, wal imamu amlaku bil iqamah. Sedangkan imam itu lebih berhak untuk mengiqomai. Ya. Maksudnya adalah begini ya. Jadi azan itu kewenangannya ada di muadzinnya ya. Tetapi kalau kapan mau iqomah itu harus nunggu aba-aba imam ya. Iya. Perintahnya nunggu gitu ya. aba-aba imam, wal imamu amlaku bil iqomah. Iqomah misalnya baru aba-aba gitu ya, muadzinnya baru iqomah ya. Jangan kemudian imamnya baru masuk masjid langsung diiqomai. Ya, siapa tahu imamnya mau sholat tahiyat dulu kan repot juga kalau kemudian dibatalkan. Jangan dulu. Nah, ini imam ya lebih berhak untuk memutuskan kapan iqomatnya dikumandangkan. Ya. Rawahu Ibnu Adi wa dha'afahu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi ya dalam kitab Al-Kamil Hidu Afa'ir Rijal ya, dan dinilai dhaif oleh beliau. Al-muadzin amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah. Kita hafalkan al-muadzin amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah. Sekali lagi, al-muadzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah. Sekali lagi, al-muadzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah. Al-imamu amlaku bil iqamah. Apalah nggak bisa lihat apa. Wa an Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamati. Rawahu Nasa'i wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda la yuraddu du'a ba'dal adzan wal iqamah. Bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak ya sebuah doa yang dikumandangkan, dilantunkan antara azan dan iqamah. Jadi termasuk waktu yang mustajab. Ya, termasuk waktu yang mustajab. Makanya di kearifan lokal masyarakat kita ya, setelah azan ya mereka zikir, kalimat thayyibah, sholawatan ya, doa-doa. Ini karena ya ini waktu yang mustajab, jadi jangan disia-siakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah ya. Oke, kita hafalkan hadisnya la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah. La yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamati. La yuraddu du'a'u lagi la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah. Jadi intinya hadis ini menganjurkan ya, menunjukkan kesunahan ya kita untuk berdoa antara waktu azan dan iqamah. Nah, salah satu doanya ini nanti. Ada hadis yang menggunakan ini redaksi apa? Ya. Ya, ada ini apa hadis yang bunyinya gini Pak Ustaz. La yuradu qadari ila du'ai. Benar nggak itu? Ada
hadis yang seperti itu juga ya. Tapi ini kalau konteksnya kita kan pembahasan tentang kesunahan-kesunahan ya, ketika azan begitu. Jadi setelah azan, ada orang azan selesai, kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, salah satu doa yang maksur ya, yang diriwayatkan dari Rasulullah adalah doa ini. Wa an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatal wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudah alladzi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa ketika mendengar azan dia mengatakan berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wah at-tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmuda alladzi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamati, maka halal baginya ya syafaatku pada hari kiamat kelak. Ya, ini doa yang dianjurkan ya, yang maksud. Jadi boleh pakai doa ini, boleh ya, dia mendapatkan syafaatnya Rasulullah nanti di akhirat ya. Doa yang lainnya ya juga boleh juga ya, karena ini sifatnya kesunahan ya, sifatnya kesunahan. Jadi kita akan dapat pahala double-double kalau pakai hadis ini gitu ya. Iya. Tapi yang lazim donganya doa ini Pak Ustaz. Ya, ini doa biasanya disebut doa ba'da adzan ya, doa Ba'da adzan ya. Ya. Tetapi ya waktu tadi kan antara azan dan iqomah itu ya banyak, cukup lama kan. Apa boleh doa apa sajalah. Ya, doa-doa dari Al-Qur'an, dari hadis ya. Misalnya ya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Iya. Rabbana bisalam. Nah, dan seterusnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa apa namanya sabu jagat itu. Ya, doa sabu jagat, sholawat ya. Sholawat misalnya sholawat Nahdiyah gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Nah, itu saya kira materi kita pada malam hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Iya, ini apa namanya? Kalau kita baca tadi hadis yang apa? Yang dari Imam dari Jabir ini kan banyak kan dhaif Ustaz. Ya, kebetulan tadi seperti itu, Pak. Kemudian kalau dhaif itu untuk diamalkan atau apa bagaimana bagusnya? Ya, diamalkan karena ini kaitannya dengan fadhailul a'mal ya. Fadhailul amal ya. Ya. Jadi ini sebenarnya boleh pakai pilihannya boleh ya. Mubah aja gitu. Mubah aja ya. Cuman karena ada hadisnya yang sekalipun dhaif itu dinilai lebih utama. Ya. Pilihannya. Misalnya tadi hadisnya terkait dengan yang apa di sini kan ada Bapak Muadzin itu ya harus yang komat itu gitu kan gitu. Artinya ya, kalau begitu juga ini. Yang komat yang lain juga boleh gitu. Ya, yang komat yang lain juga boleh. Cuman lebih utama siapa? Yang azan itu ya. Nah, ini keutamaan ya. Misalnya kayak ini, idza adzanta fatarasal. Kalau azan itu yang tartil ya. Tanpa ada hadis ini pun ya, kalau kita azan redaksinya kita bacanya tartil itu kan baik gitu ya. Iya. Baik dibanding kalau ya serampangan aja azannya wakbar satu Allah ilaha illallah. Nah ini tentu lebih baik ya apa namanya kalau kita tartil. Cepat pun boleh, azan itu boleh-boleh saja cepat. Ya, cuman lebih utama kalau dibaca secara tartil pelan-pelan. Kalau iqomat ya agak ngebut dikit lah. Nah, hadisnya idza adzanta fatarasal wa idza aqamta fahdur.
ini nggak dilakukan pun ya nggak dosa, gitu, nggak dosa. Iya, Cuman kalau istilahnya ada- walaupun nggak tartil pun boleh gitulah. Karena kadang kan ya adzan kan sah, ada yang panjangnya 8 jam sekali itu lamanya kan. ya ya Nanti itu nggak tartil kan. ya, betul. Artinya boleh kalau dikatakan. Kalau berdasarkan di sini gitu. Boleh diamalkan gitu, Pak. Mm. Tapi kalau dibikin tartil ya lebih bagus sesuai sunnah. Betul. Karena mungkin dipikirnya kalau azan itu kan walaupun sama-sama bahasa Arab tapi mungkin bukan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an memang harus benar-benar tartil itu. Iya. Heeh. Nah, cuman tartil ini dia lebih utama. Kenapa? Iya, Karena ada hadisnya, hadis punya doang ya. keutamaan artinya gitu. Jadi pilihan kita ya itu diarahkan ya berdasarkan hadis ini, dasar afdoliyahnya gitu kira-kira. Saya kira begitu Pak Suryapno. Iya, mafhum lah istilahnya. Silakan yang lain ada pertanyaan mungkin, monggo. Tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup ya, baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Amin. Ala hadzini sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, sama-sama Pak.